Halo guys, di sini kami akan memberikan sedikit pengetahuan tentang 5 tempat bersejarah di Indonesia. Yang pertama, Hotel Majapahit. Hotel Majapahit sebelum dikenal sebagai Yamato Hotaru atau Hotel Yamato, peristiwa 10 November 1945 terjadi di hotel ini. Di atas hotel ini, para pemuda merobek bendera lawan. Berkat keberanian pahlawan, bendera Indonesia kembali berdiri. Yang kedua yaitu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta. Di balik megahnya Keraton Yogyakarta terdapat sejarah yang panjang yang perlu kita ketahui. Sejarah ini bermula dari abad ke-16, di mana Mataram yang sedikit terusik karena adanya invasi dari Belanda, hingga akhirnya terjadilah Giyanti atau pilihan negeri. Kemudian, tepat pada tanggal 9 Oktober 1775, Sri Sultan Hamengkubuwono I mulai melakukan pembangunan Keraton Kasta yang masih menjadi tempat tinggal Sultan. Yang ketiga, Lawang Sewu. Sejarah Lawang Sewu sejak bulan Juli 1907 digunakan sebagai kantor pusat administrasi. Pada tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh negara Jepang dan digunakan sebagai kantor Shogyoko atau Jawatan Transportasi Jepang. Pada tahun 1945 menjadi kantor eksploitasi tengah DKARI, yaitu Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Yang keempat, Monumen Pancasila. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Dibangun di atas tanah yang luas sekitar 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Yang terakhir yaitu Rumah Cimangis. Rumah Cimangis. Sekarang mencatat gedung tinggi Rumah Cimangis sebelumnya merupakan perkebunan milik Cimangis yang kemudian dibeli oleh Petrus Albertus van der Parra pada tahun 1771. Oleh Van den Parra, pembelian lahan tersebut sebagai hadiah bagi sang istri yang nantinya dibuat sebagai tempat peristirahatan. Namun Van der Parra wafat sebelum pembangunan rumah tersebut selesai. Johanna Beck pun tidak menempati rumah tersebut hingga akhir hayatnya. Ini hanya merupakan landiwis atau rumah peristirahatan, dikunjungi sewaktu-waktu saja. Mereka sendiri tinggal di Batavia. Pada rentang tahun 1946 sampai 1947, rumah bergaya arsitektur gaya Louis ke-15 yang dipadukan dengan gaya tropis ini juga pernah dikunjungi Hubertus Johannes van Mook, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dijadikan rumah dinas karyawan RRI. Pasca kemerdekaan, di area Orde Baru, Presiden Soeharto meresmikan 3 pemancar RRI di area tersebut pada tahun 1964. Bangunan Rumah Cimangis menjadi bagian komplek pemancar RRI tersebut. Lalu, pada tahun 1978, bangunan itu dijadikan semacam rumah dinas untuk karyawan RRI. Rumah disekat menjadi beban untuk ditempati sekira 13 kepala keluarga sebagai rumah dinas.